Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang operasi matriks. Yang pertama kita lihat tentang penjumlahan matriks. Operasi penjumlahan pada dua buah matriks hanya bisa dilakukan bila kedua matriks tersebut berukuran sama. Artinya, matriks yang dijumlahkan mempunyai baris dan kolom yang sama. Pada slide ini, kita akan melihat suatu matriks A yang berukuran 2 kali 3 dan matriks C yang juga berukuran 2 kali 3. Matriks A 385, 647. Matriks C 953, 721. Maka penjumlahan antara matriks A dan matriks C kita misalkan atau kita namakan dengan matriks D. D akan menjadi 385, 647 ditambah 953, 721. Penjumlahan matriksnya adalah penjumlahan elemen-elemen yang letaknya sama. Artinya 3 dijumlahkan dengan 9. 3 ini adalah elemen A11. Kemudian 9 ini adalah C11. Selanjutnya 8 dengan 5. 5 dengan 3. Dan seterusnya, maka diperoleh matriks D 12, 13, 8 untuk baris pertama, 13, 6, 8 untuk baris yang kedua. Seandainya kita punya suatu matriks lain, andaikan matriks B yang berukuran 2, 2, 1, 3 dan matriks A-nya tetap 3, 8, 5, 6, 4, 7. Andaikan penjumlahannya kita namakan dengan matriks E. A ditambah B, apakah dapat diproses? Kita lihat di sini B berukuran 2 kali 2. Sedangkan A-nya tadi berukuran 2 kali 3. Jumlah barisnya sama, tetapi jumlah kolomnya beda. Maka E sebagai matriks penjumlahan dari A dan B tidak dapat diproses. Penjumlahan matriks untuk mengisi elemen D tadi itu dapat dituliskan menjadi seperti ini. A11 ditambah C11, A12 ditambah C12, A13 ditambah C13, A21 ditambah C21, A22 ditambah C22, dan A23 ditambah C23. Dari sini, kemudian kita dapat menjabarkannya satu persatu menjadi seperti ini. Penjabaran ini penting supaya kita bisa nantinya memahami algoritma untuk penjumlahan matriks. Baik, kemudian dari sini dapat diturunkan sebuah rumus penjumlahan dua buah matriks, yaitu DIJ. DIJ ini menyatakan elemennya, elemen dari matriks D sama dengan AIJ, elemen dari matriks A, ditambah CIJ, elemen dari matriks C, di mana I-nya adalah 1 sampai 2 dan J-nya 1 sampai 3. Kenapa? Karena I ini menyatakan baris dan J-nya menyatakan kolom. Karena matriks A dan matriks C sama-sama mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya, perkalian matriks.
Operasi perkalian dua buah matriks hanya bisa dilakukan bila jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi diingat bahwa jika tadi penjumlahan antara dua buah matriks mengisyaratkan jumlah baris dan matriks yang dijumlahkan harus sama, tetapi pada perkalian matriks yang diisyaratkan adalah bila jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah kolom baris matriks kedua. Andaikan kita punya suatu matriks C yang berukuran 2 kali 2. Kemudian di sini kita diberikan suatu matriks A yang berukuran 2 kali 3. A 2 kali 3. Seandainya kita mau kalikan matriks A 2 kali 3 dengan matriks C 2 kali 2. Di sini yang perlu kita cek adalah kolom dari matriks pertama 3. Kemudian baris dari matriks kedua adalah 2. Berarti ini tidak sama. Maka proses perkaliannya, perkalian matriks tidak dapat diproses. Baik, di sini kemudian kita lihat ada suatu matriks lain, matriks B 3 kali 2 akan dikalikan dengan matriks A yang berukuran 2 kali 3. Kemudian selanjutnya perkalian antara matriks A dengan matriks B disebut dengan matriks E. Maka di sini kita tulis matriks A 2 kali 3 dikali dengan matriks B 3 kali 2. Kita cek kolom dari matriks pertama 3, baris dari matriks kedua 3. Maka perkalian A dan B dapat diproses dan hasil dari perkalian tersebut adalah suatu matriks E yang berukuran 2 kali 2. 2 kali 2 diperoleh dari baris matriks pertama, kolom matriks kedua. Ya, jadi perkaliannya baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dari matriks yang kedua. 3 dikali 1 ditambah 8 dikali 5 ditambah 5 dikali 2. Ini ada pisah ya jaraknya. Oke, selanjutnya 3 dikali 3, 8 dikali 9, 5 dikali 4. Maka dia diletakkan di sini. Yang tadi pertama diletakkan di sini. Oke, selanjutnya 6 dikali 1 ditambah 4 dikali 5 ditambah 7 dikali 2 diletakkan di sini. Dan seterusnya, maka diperoleh hasilnya 53, 101, 40, 82. Ya. Jadi seandainya kita punya suatu matriks F, ada matriks F yang berukuran 3 kali 2. Jadi 1, 1, 2, 1, 1, 2. Akan kita kalikan dengan matriks A. Jadi perkalian matriks A dengan matriks F kita sebut dengan matriks G. A 2 kali 3 dikalikan dengan F 3 kali 2. Maka G akan menghasilkan 2 kali 2. Oke, berarti perkaliannya kita tulis di sini 385 647 dikalikan dengan
1 1 2 1 1 2. Oke, baik. Di sini akan saya pindahkan kembali ke bagian sebelah sini. Maka perkaliannya 3 kali 1 ditambah 8 kali 2 ditambah 5 kali 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah 16 ditambah 5. Kemudian posisi yang di sini tiga kali 1 3 ditambah 8 ditambah 10. Kemudian 6 dikali 1 6 ditambah 8 ditambah 7. Kemudian 6 ditambah 4 ditambah 14. Maka ini akan menghasilkan 3 ditambah 16, 19 ditambah 5, 24. Di sini 21, kemudian 21, kemudian 14. Maka ini adalah matriks G. Selanjutnya, perkalian matriks tadi, penulisannya atau pengoperasian perkaliannya, jika kita bentuk ke dalam elemen-elemen adalah seperti ini. Ya, dalam masing-masing elemennya dituliskan seperti ini. Kemudian ya, ini penting untuk nanti pembuatan algoritmanya, algoritma perkalian. Ya, maka secara umum bila ada matriks A n kali M yang dikalikan dengan matriks M kali P, lihat di sini M-nya dengan M di sini akan didapatkan matriks E yang berukuran N kali P, di mana elemen-elemen matriks E memenuhi ini. Jadi EIJ sama dengan penjumlahan yang dimulai dari K sama dengan I sampai M, AIK, BKJ, di mana I-nya 1, 2 sampai N, J-nya 1, 2 sampai P, K-nya 1, 2 sampai M. Ini adalah ukuran matriksnya. Ya. Oke, selanjutnya perkalian matriks dan vektor kolom. Operasi perkalian antara matriks dan vektor kolom sebenarnya sama saja dengan perkalian antara dua matriks. Hanya saja ukuran vektor kolom boleh dibilang spesial, yaitu M kali 1, di mana M merupakan jumlah baris dan jumlah kolomnya hanya 1. Ya, misalkan matriks pada contoh A, matriks A pada contoh sebelumnya itu diberikan 3, 8, 5, 6, 4, 7. Kemudian nih, jadi ini adalah matriks A, kemudian akan dikalikan dengan vektor kolom 2, 3, 4. Vektor kolomnya kita sebut dengan X. Maka akan menghasilkan suatu vektor Y. Jadi matriks dikalikan dengan suatu vektor kolom akan menghasilkan suatu vektor. Ya, ukurannya apa? Ukuran vektornya adalah, kalau tadi kita punya A23 dikalikan dengan vektor X yang berukuran 3 kali 1, maka akan menghasilkan Y yang berukuran, ini harus sama. Jadi kita ingat vektor Y akan menghasilkan membentuk suatu ukuran 2 kali 1. Ya, jadi ini 2 kali 1. Perkalian matriks dengan
perkalian matriks dan vektor kolom hampir mirip dengan perkalian antar dua matriks ya. Jadi 3 kali 2, 8 ditambah 8 kali 3 ditambah 5 kali 4 untuk Y satu-satunya. Kemudian untuk yang berukuran Y21, 6 kali 2 untuk isian elemen Y21 maksud saya ya. Diisi dengan 6 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 7 kali 4. Maka menghasilkan 50 dan 52. Seandainya ada suatu vektor atau suatu matriks lain, sebutlah matriks lain itu, bukan yang ini ya, matriksnya 3 kali 4. Kemudian ada suatu X yang berukuran 4 kali 1. Ini vektor ya, maka akan menghasilkan suatu vektor Y yang berukuran, ini A kali X, ini berukuran 3 kali 1. Seperti itu. Oke. Secara elemennya, operasi perkalian antara matriks A dan vektor kolom X dalam indeks masing-masingnya dituliskan seperti ini ya. Kemudian secara sederhana ditulis seperti ini. YI sama dengan penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai 3 AIJ XJ, di mana I-nya dari 1 sampai 2 ya. J-nya tadi itu dari 1 sampai 3. Karena dari matriks A yang berukuran 2 kali 3, matriks Y-nya berukuran 3 kali 1. Perkalian matriks dan vektor kolom ya, itu secara umum dituliskan YI sama dengan J, penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai M AIJ XJ, dengan I sama dengan 1, 2, sampai N. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa menanyakan melalui grup ya, atau bisa juga melalui komen di bawah. Oke. Selanjutnya ini adalah tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih.